Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Bulan Syawal akan berakhir hari ini. Tiba bulan Dzulqa'dah. Dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah merupakan bulan-bulan yang sangat penting untuk menjadi perhatian serius bagi kaum muslimin demi meningkatkan ketakwaan, mulai dengan ibadah Ramadan dilanjutkan dengan ibadah bulan Syawal yang Rasulullah perlihatkan melalui perjuangannya yang meningkat dan terbukti di Palestina. Perjuangan umat Islam memberikan semangat kepada kaum muslimin di seluruh dunia. Dan juga bulan Dzulqa'dah, persiapan untuk memberangkatkan para jamaah haji dan persiapkan untuk berangkat, dan juga tentunya bagi yang tidak berangkat persiapan untuk menghadapi hari-hari haji atau yang sering disebut dengan Id al-Adha. Pertemuan pada Idul Fitri, pertemuan tahunan buat seluruh umat Islam, silaturahmi tingkat seluruh umat Islam ya di seluruh dunia, itu pertemuan tahunan. Sementara Idul Adha adalah pertemuan tahunan juga, tapi bagi setiap muslim cukup seumur sekali kewajibannya. Dan tentunya yang hadir di sini ada yang sudah berangkat, ada yang sebentar lagi berangkat, ada yang belum tergambar kapan berangkatnya. Nah, tentunya bagi seorang mukmin semuanya sama-sama memiliki perasaan ingin merasakan nikmatnya ruku dan sujud di tempat Rasulullah ruku dan sujud. Ingin merasakan nikmatnya membaca Al-Quran di tempat turunnya Al-Quran. Dan ingin merasakan nikmat silaturahmi tingkat internasional yang dari sejak sekarang kurang lebih terhitung tinggal berapa ya, 40 hari lagi. Ya, tinggal 40 hari lagi akan berlangsung muktamar terbesar tingkat internasional yang hadir hanya umat Islam yang dikirimkan oleh seluruh negara muslim dengan perbandingan wallahu alam tahun ini apakah masih 1 berbanding 1.200 atau 1 berbanding 1.000. Kalau masih dipotong 20%, berarti 1 berbanding 1.200. Setiap yang berangkat mewakili 1.200 orang. Karena itu Rasulullah SAW menekankan tentang ibadat haji beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Harus betul-betul serius dari sejak awal sampai akhir. Perjalanan yang cukup panjang sehingga Rasul menegaskan khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kamu. Padahal sholat juga kan dari Rasul, ikut Rasul. Saum juga ikut perjalanan ibadah Rasul. Semuanya ibadah yang dilakukan muslim mengikuti Rasulullah. Tapi untuk haji ada kalimat khudhu anni manasikakum. Untuk itu kita juga perhatikan ada hal-hal yang memang masalah kontroversi dalam haji, dan cukup banyak masalah kontroversialnya itu dalam haji. Yang tentunya kontroversi tersebut hanya sebatas fikih. Ada juga kontroversi karena memang tidak tahu fikih dan tidak tahu dalilnya. Kita perhatikan sekarang surat Al-Baqarah ayat 195. Saya bacakan sajalah, nggak usah semuanya, kepanjangan ya yang dibacanya. Saya bacakan dan dilihat ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي
فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul azim. Wa atimmu, dan sempurnakanlah oleh kamu al-hajja, ibadat haji, wal umrata, dan umrah lillah, semata-mata dilaksanakan hanya niat mencari ridha Allah. Kalimat wa atimul hajja ini juga merupakan keistimewaan untuk haji dan umrah. Tidak ditemukan wa atimmu dalam ibadat-ibadat yang lain, wa atimuz zakata. Tapi kalau untuk haji ada wa atimmu, ini memberikan makna banyak sekali praktek ibadat haji yang tidak sempurna. Atimmu, sempurnakanlah oleh kamu al-hajj wal umrata. Dengan ada sebutan al-hajj wal umrata, ada pemisah antara ibadat yang disebut dengan haji secara umum dan haji secara khusus. Haji secara umum, umrah juga haji. Sebab disebutkan dalam ayat yang lain, walillahi 'alan nas hijjul bait. Yang penting haji itu menuju Baitullah, itu haji. Walaupun tidak pakai wukuf. Namun dengan ayat ini maka jelas sekali ini haji umum, ini haji khusus. Haji khusus ada wukufnya. Yang tidak ada wukufnya disebut umrah. Hendaklah lakukan semuanya dengan niat mencari ridha Allah. Di samping memperhatikan manasik, ada rangkaiannya, ada urutannya, tapi juga ikhlas, jangan sampai ternodai. Praktek ibadat haji dan umrah ini wajib untuk semua umat Islam. Karena kalimatnya juga, terangkan kepadaku Islam, kata Jibril kepada Rasul. Rasul menyebutkan antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma rabbana wa tahijjal bait. Islam adalah yang 5 itu, termasuk untuk orang miskin. 5 tetap. Jangan sampai umpamanya orang miskin enggak wajib haji. Siapa bilang? Semuanya juga wajib. Kan tidak mampu, benar-benar tidak mampu, Allah mengampuni. Tapi yang tidak mampu, kalau betul-betul dia muslim, pasti merindukan ingin berangkat. Di kampung-kampung itu ada yang berkata, pokoknya saya mau jual sawah, mau jual apa-apa, mau ingin haji. Nanti pulangnya bagaimana? Alah, nyari lagi aja. Sementara sekian banyak orang yang mengaku Islam, mobilnya sudah 5, belum haji. Kenapa belum haji? Belum dapat panggilan. Lah, emang Allah manggil ke pilih bulu? Tidak semuanya dipanggil. Allah memanggil semua manusia, bukan sekedar mukmin, bukan sekedar muslim. Semua manusia dipanggil. Wa adzim finnas bil hajj. Sebarluaskan panggilannya kepada manusia untuk haji, bukan kepada orang kaya yang tertentu saja, tapi semua manusia dipanggil. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Karena itu kalimatnya di sini atimul hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ada orang yang memang menyambut panggilan tapi tidak sampai. Ada orang yang tidak sampai karena tidak menyambut. Nah, itu tanggung jawabnya berat di hadapan Allah. Yang menyambut ini terbagi 2, ada yang sampai, ada yang tidak sampai. Yang tidak sampai mungkin karena belum ada dana, atau sudah ada dana tapi kondisinya belum mendukung karena kondisi sehat, kurang sehat, dalam keadaan sakit. Atau mungkin sudah siap, sudah memasukkan dananya, sudah cukup tapi belum berangkat juga, nunggu kuota. Di zaman Rasul nih belum ada ini aturan kuota. Sekarang daftar sekarang orang Bandung nunggunya sampai 2026 kan? 12. Saya kemarin baru pulang dari Surabaya, ditanya oleh orang Surabaya, kalau di Bandung berapa lama nunggu? 12. Di Surabaya udah 16 katanya. 16 tahun nunggu. Berarti semangat ibarat haji orang Surabaya di atas orang Jawa Barat tuh. Orang Bandung tuh. Bukan Jawa Barat, orang Bandung ya. Itu di atas tuh. Bahkan di beberapa kota di Indonesia ada yang sudah menunggunya 20 tahun.
Dan sebahagian kota di Indonesia ini ada, bagaimanapun seseorang maju bisnisnya, karirnya begitu tinggi, kalau belum ibadat haji masih dicibirkan orang. Bagus, itu ada positifnya. Sehingga cita-cita orang di sana itu, pokoknya cita-cita saya ingin haji, walaupun kerjaan sehari-harinya cuma buruh nyangkul, tapi cita-cita ingin hajinya tetap. Nah, itu sebetulnya yang betul-betul muslim. Dia belum punya dana, cita-cita ingin ibadat haji. Karena memang rukun haji, rukun Islam disuruh ditujukan kepada semua umat Islam, bukan kepada orang kaya saja. Nah, apabila tidak memungkinkan karena perjalanan, fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Apabila sudah berangkat, sudah berihram, ternyata ada sesuatu yang tidak memungkinkan dia sampai ke Mekah, tapi sudah ihram, maka sudahlah, sampai di situ saja, tercatat di hadapan Allah Anda sudah proses, sudah berangkat. Dan sekarang untuk membatalkan ihramnya, potonglah kambing yang disebut dengan hadyu. Hadyu ini jarang dikenal di Indonesia. Yang dikenal adalah dam. Iya kan hadyu itu dam? Enggak. Secara bahasa betul bisa hadyu disebut dam, tetapi secara istilah fikih, istilah syar'i, hadyu adalah untuk satu rangkaian, dam untuk rangkaian lain, berbeda. Umumnya di Indonesia hadyu disebut dam. Karena itu banyak orang yang memotong hadyu haji tamattu bukan pada waktunya, karena disebut dam, sehingga untuk waktu dam bisa, tapi untuk waktu hadyu belum. Nanti kita lanjutkan bagaimana, kapan itu hadyu itu dipotong. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Kamu jangan motong rambut, jangan gundul kepala kamu sebelum tiba waktunya motong hadyu. Jadi motong hadyu waktunya sama dengan motong rambut. Bagi yang normal ibadat haji, kapan kalau begitu motong hadyu? Sebagaimana kapan motong rambut, pada waktu itulah motong hadyu. Artinya pulang dari Muzdalifah, melempar jumroh, di situ waktunya motong rambut. Mau motong rambut dulu, mau motong hadyu dulu, silahkan. Umumnya jamaah haji kita kalau tidak sampai 80%, saya lihat di atas 50%, motong hadyu sebelum waktu. Nih buat keluarga yang mau berangkat ibadat haji, atau buat bapak-bapak yang ada keluarganya mau ibadat haji, diingatkan masalah ini. Potong hadyu tamattu yang sering disebut dam, beda dengan potong dam akibat pelanggaran. Kalau dam itu akibat pelanggaran, kalau hadyu itu paket. Setiap orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh ada paket motong kambing. Entah ibadat haji dan umroh itu disebut tamattu atau qiron. Apaan tuh tamattu, apaan tuh qiron? Qiron itu praktek Rasul, niat haji dan umroh disatukan. Sehingga dari sejak tiba di Mekah sampai selesai tawaf ifadah, baru selesailah umroh dan hajinya. Sehingga beliau pakai ihram terus, itu haji qiran. Itu motong satu kambing. Atau haji tamattu, umumnya Indonesia pakai tamattu. Berangkat sampai di sana langsung umroh. Setelah umroh selesai, tawaf, sa'i, potong rambut, nunggu sampai haji, maka nanti ibadat haji. Itu haji tamattu namanya. Dua-duanya wajib menyembelih hadyu. Yang tidak wajib menyembelih hadyu yang umroh saja atau yang haji saja. Yang umroh dan haji pasti wajib memotong hadyu. Dipahami oleh kebanyakan orang-orang di kampung, usahakan haji ifrad afdol. Dari mana afdolnya? Praktik Rasul itu tidak haji ifrad, tapi ada umroh, ada haji, itu kewajiban motong hadyu. Kapan dipotongnya hadyu tersebut? Setelahnya tanggal 10. Sampai kapan? Sampai tanggal 13. Banyak orang yang memotong hadyu sebelum tanggal 9, sebelum tanggal 8, sebelum berangkat haji. Kenapa kok bisa terjadi? Karena hadyu suka disebut dam.
Memang kalau dam kapan saja dipotong? Kalau dam dipotong kapan saja, tergantung pelanggaran terjadi kapan. Apabila orang umroh melakukan pelanggaran, motong dam. Apabila haji, pelanggaran, motong dam. Atau dalam umroh dan haji ada pelanggaran, motong dam. Kapan dipotongnya? Kapan saja. Cuma tempatnya yang pasti. Jadi ada tempat yang pasti, waktu yang tidak pasti. Ada waktu yang pasti, tempat yang tidak pasti. Nah, saya bikin ini kolom ya. Penyembelihan binatang yang disyariatkan. Pertama, aqiqah, disebabkan kelahiran seorang bayi. Hukumnya sunnah muakkadah. Waktunya hari ke-7 dari kelahiran. Tempatnya bebas di mana saja. Ukurannya 1 atau sampai 2 ekor kambing. Kemudian mustahiknya siapa yang memakannya? Semua umat Islam kecuali si bayi, jangan dulu dikasih. Baru usia 7 hari masa dikasih sate. Keterangan adalah untuk bayi laki-laki 2 ekor ya, untuk perempuan 1. Nah, ini adalah akikah tentu. Itu kapan? Waktunya hari ke-7. Di mana? Terserah. Kemudian ada kurban. Umumnya orang-orang Indonesia ya sangat penuh perhatian kepada kurban. Nah, kurban ini ada kaitan dengan haji karena waktunya. Sebabnya apa kurban? Tiba hari Idul Adha. Itu kurban. Setelah tiba baru ada potong kurban. Makanya potong kurban setelah sholat Id. Hukumnya disebut sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Waktunya tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Tempatnya bebas di mana saja. Ukurannya relatif. Nah, relativisme ukuran kurban ini banyak orang belum memahami ini. Rasul pernah menyembelih 2 ekor kambing. Ketika beliau motong yang 1, ini bismillah, ini atas nama aku dan keluarga aku. Potong lagi 1, ini atas nama umatku yang belum berkurban. Wah, umatku yang belum berkurban berapa ribu tuh? Miliar. Jadi 1 ekor oleh Rasulullah dipotong atas nama jumlah orang yang tidak terhitung. Nah, dari situ dapat dipahami kalau ada orang yang menyerahkan seekor kambing ke panitia, ini atas nama siapa nih? Atas nama sekeluarga kami. Dipahami oleh panitia, ya nggak bisa Pak, 1 orang saja. Nyala sok eta seorang catat, hari nggak ngerti mah. Udah gitu aja lah, nggak usah rame-rame lah. Yang penting niat dalam kolbu, niat atas nama keluarga. Urusan yang memotong ini adalah atas nama si fulan. Sebetulnya kan yang menentukan pengorbanan adalah yang niat berkorban. Udahlah kalau gitu saya tidak akan menyerahkan kepada panitia mau dipotong